Spoiler Part 1. Dimana pada spoiler kali ini sebenarnya sudah ada dari tadi pagi itu muncul yang berupa teks aja. Ya untuk itu Bang Disma menunggu hingga versi leaknya muncul. Dan spoiler kali ini akan Bang Disma bagi menjadi dua bagian. Ya tentunya agar mempermudahkan kalian untuk memahaminya. Oke, kita langsung saja menuju ke cover pack chapter kelima. Pada cover pack kali ini kita mendapatkan Sasuke sebagai modelnya. Tentu jika ada Sasuke di cover, maka pembahasannya bisa saja seputar Sasuke. Dan judul dari chapter kali ini adalah Target. Nah, di sini yang menariknya nih, dimana tentu jika membahas target, maka bisa jadi itu seputar Shinju yang ingin menargetkan Kawaki dan juga Boruto sebagai makanan mereka. Namun bisa saja nih targetnya akan melebar menuju yang lainnya. Ya bisa aja Aida dan juga Daemon, sebab mereka berdua memiliki kekuatan Otsutsuki dari Shibai. Yes, pada halaman pertama kita langsung dihadapkan dengan flashback singkat dari pelatihan Boruto dan Sasuke. Di momen ini Boruto terlihat tengah berlatih Kenjutsu atau teknik berpedang, yang mana rambut Boruto terlihat lebih panjang dari sebelumnya dan juga memiliki style yang sangat mirip dengan Sasuke. Di sini Sasuke terlihat memperhatikan Boruto yang tengah berlatih. Hingga latihan mereka pun selesai dan ditutup dengan canda tawa di hadapan api unggun, persis seperti yang dulu pernah Boruto dan Sasuke lakukan pertama kali. Pada momen ini Boruto berkata kepada Sasuke, "Lihatlah Master, apa aku sekarang sudah mirip dengan style seorang Uchiha." Ya, di sini kita tidak bisa berbohong kalau memang benar Boruto sangat bahagia pada momen kali ini. Namun di sini Sasuke berkata kalau dia mungkin telah hampir sepenuhnya mewariskan teknik dan keterampilan yang dia miliki kepada Boruto. Kemudian adegan pun berganti, di mana terlihat Sasuke dan Boruto tengah diserang oleh Code. Namun pada momen kali ini nih bukan hanya Code saja, tetapi puluhan bahkan ratusan Sumeaka mengepung Boruto dan Sasuke. Pada momen terlihat mereka berdua, Boruto dan Sasuke berhasil melakukan perlawanan. Pada akhirnya mata kiri Code pun terluka. Ya, walau sudah dapat melukai Code, tetapi fakta bahwa mereka kalah jumlah tidak bisa ditutupi. Melihat situasi sudah tidak memungkinkan untuk menang, ya di sini Sasuke tahu kalau di dalam diri Boruto ada Momoshiki. Maka kalau sampai Boruto dimakan oleh Sumeaka, maka tamatlah semuanya. Bukan hanya riwayat Boruto saja, tetapi seluruh dunia akan hancur oleh pohon dewa yang mekar dengan sempurna karena telah memakan Boruto. Di sini Sasuke meminta Boruto untuk lari, sementara itu dirinya sendiri, ya dia menggunakan cakra terakhir miliknya dan mengkombinasikannya dengan Kusanagi hingga terbentuklah pedang petir lalu menghadapi Code dan puluhan pasukan Sumeaka miliknya. Hingga pertarungan pada akhirnya telah selesai. Boruto lalu kembali ke tempat tersebut dan mendapati seluruh Sumeaka telah dikalahkan dan Code telah kabur. Dan sebuah pohon besar yang tumbuh di atas medan tempur mereka, di mana Sasuke terlihat telah menjadi pohon. Lalu Boruto yang sedih mendekati pohon itu dan mengambil pedang milik Sasuke sebagai pengganti pedang miliknya yang telah patah. Boruto menatap tajam ke arah pedang Sasuke dan berkata, "Master, izinkan aku menggunakan satu-satunya peninggalanmu ini." Seketika Boruto kemudian menyarungkan pedang tersebut dan kita dibawa ke momen tensi Boruto yang sekarang, di mana Boruto terlihat berdiri tegak sembari menatap tajam ke arah apa yang dia pandang. Kemudian kita pun kembali ke Konoha, di mana terlihat Konohamaru dan beberapa ninja lainnya memeriksa kondisi pasca invasi dari Code. Dan pada titik ini, Konohamaru dan juga tim Inoshikacho benar-benar sangat sedih. Sebab salah satu korban yang menjadi pohon adalah Mogi, teman satu angkatannya dan juga guru dari tim Inoshikacho. Melihat Mogi yang telah menjadi pohon, baik tim Inoshikacho dan Konohamaru mereka merasakan amarah yang luar biasa. Tidak akan memaafkan Code dan Jubi atas perbuatannya kepada Mogi.
Dan pada titik ini, ketika kita melihat ke arah Mogi, tiba-tiba saja view-nya dirubah dan dibawa menuju ke markas Senju, atau yang kita kenal sebagai dimensi Jubi. Di sini terlihat Senju Mogi bisa merasakan dan melihat apa yang terjadi di sana, di mana dia merasakan amarah dari tim Inoshikacho dan juga Konohamaru terhadap kejadian ini. Lalu Senju Jigen berkata kalau itu adalah bukti sensitivitas mereka yang telah berkembang, sebab secara biologis mereka merupakan satu kesatuan, di mana dengan penjelasan ini maka bisa dikatakan baik keempat Senju dan para pohon yang menyegel para ninja merupakan satu kesatuan atau satu tubuh, serta tujuan utama dari mereka adalah memakan Otsutsuki yang merupakan Kawaki dan juga Boruto. Namun tidak hanya itu, dengan ego mereka yang telah berkembang, saat ini Senju Jigen tengah memikirkan bahwa dia ingin sekali memakan Uzumaki Naruto. Nah, di lain sisi terlihat Aida yang tengah memata-matai mereka menggunakan Senringan. Dan pada titik ini Aida terlihat bingung dan bertanya siapakah mereka semua itu. Namun di sini ketika kita bisa melihat kembali ke Senju Jigen, dia pun menyambungkan perkataannya dan berkata kepada ketiga saudaranya bahwa sekarang mereka telah memiliki insting yang mana mereka harus mengikuti kata hati tersebut, dan tentu mereka masing-masing memiliki target untuk dimakan sebelum memakan menu utama. Dan pada titik ini Senju Mogi berkata kalau dia telah memiliki targetnya, yaitu Sarutobi Konohamaru, dan dia juga bertanya lantas siapakah kita sebenarnya. Di sini Senju Jigen terlihat berkata kalau mereka tidak perlu terlalu memikirkan hal tersebut tentang siapakah mereka, dan hanya ikuti apa yang dirasakan oleh ego mereka masing-masing. Lalu Aida yang melihat mereka berempat yang tengah berbicara di sini mulai menebak kalau mereka semua adalah orang yang telah menjadi pohon karena termakan oleh Sumeaka. Lalu secara mengejutkan tiba-tiba Senju Bak melihat ke arah Aida dengan raut wajah yang menakutkan. Dia berkata, "Aku dapat, kau adalah targetku." Seketika Aida terkejut dengan apa yang dia lihat dan tidak percaya bahwa ada orang yang mampu melihat Senringan miliknya. Dan di sini Daemon terlihat terkejut ketika melihat wajah Aida ketakutan. Dan di lain sisi Shinji Sasuke telah mendapatkan targetnya juga, yaitu Uchiha Sarada. Yaps, di lain sisi kita bisa dibawa menuju ke tempat Amado dan Sumire berada. Pada momen ini, Sumire benar-benar ingat kalau Amado dulu pernah bilang kalau dia telah menanamkan data ATB ke dalam karma milik Kawaki, sehingga hanya butuh klon baru yang diberikan karma Kawaki, maka ATB akan kembali hidup. Namun kenyataannya adalah setelah Zen-O aktif, Amado mengingat kalau dirinya justru memasukkan data itu ke dalam karma milik Boruto, sehingga secara nggak langsung nih membuktikan kalau Amado juga ikut terpengaruh dengan Zen-O milik Aida. Namun pada titik ini nih, Amado terlihat berpikir layaknya seorang ilmuwan dan berkata kalau ingatan itu hanyalah sebuah ilusi. Namun bagi seorang ilmuwan, dia hanya mempercayai bukti yang ada di depan mata. Yang mana secara nggak langsung Amado mencoba untuk menolak ingatannya sendiri, sebab Amado melihat bukti kalau sekarang data AKB ada di Kawaki, bukan di Boruto seperti ingatan yang telah diubah oleh Aida, yang mana itu terjadi karena pertukaran takdir oleh Zen-O. Kemudian waktu pun berganti dan saat ini kita dibawa menuju ke tempat Sumire dan Sarada berada, di mana mereka berpendapat apapun yang telah mereka lakukan sampai titik ini itu benar-benar mengesalkan, sebab semua hal yang telah mereka lakukan itu mustahil. Walau mereka menunjukkan foto keluarga di mana ada Boruto, Naruto, Hinata, dan Himawari di satu foto tersebut, mereka semua tetap menyangkal dan percaya kepada ingatan buatan Aida kalau tetap Kawakilah anak dari Hokage ketujuh. Kemudian Boruto tiba-tiba muncul menggunakan Hiraishin miliknya dan menyelah ucapan dari Sarada tadi dan berkata, "Sasuke, maksudku guruku, percaya kepadaku."
dan dia meragukan ingatannya sendiri lalu menggunakan hidupnya untuk menyelamatkanku. Begitu juga denganmu, Sarada. Melihat Boruto, seketika Sarada pun berlari dan memeluk Boruto, lalu dia berkata, "Kau terlambat, dasar kutu bodoh."